Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali lagi kita di Mesbah Doa. Mari di malam hari ini kita persiapkan hati kita, dan biar hadirat Tuhan melawat setiap kita di malam hari ini. Setiap apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita taruh di bawah kaki Tuhan. Karena kita percaya hadirat Tuhan adalah sumber kekuatan. Dia dapat melepaskan, memberikan kelegaan bagi setiap yang letih lesu, bahkan yang berbeban berat. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Beracara Engkau Roh Kudus. Kami siap dilawat oleh Engkau. Bekerjalah sesuka hatimu malam hari ini. Karena kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, di mesbah doa ini, baik kami berada di rumah, kami sekeluarga, baik kami yang terbaring di rumah sakit, kami yang sedang sakit, kuasa-Mu tetap sama. Engkau akan bekerja dan memberikan pemulihan kesembuhan bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biar di mesbah doa ini terjadi seperti di dalam surga. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Ini kepercayaan kami Bapa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan malam hari ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari nyatakan imanmu di malam hari ini. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari datang sembah Tuhan, Kau yang kami perlukan Tuhan. Kami nantikan di dalam doa kami, Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Ya naralaya sia, naralabaya so, Jesus. Kami letakkan kehidupan kami di mezbah ini ya Bapa. Kami percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Kerajaanmu hadir di tengah kami ya Tuhan. Syiara lamaya nara lamaya so. Engkau yang lebih tahu betapa kami menanti-nantikan Engkau, menanti-nantikan kerajaanmu hadir di tengah-tengah kami. Ya Yesus, Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Mari nyatakan, Engkau yang lebih mengerti rancanganmu bagiku. Dengan iman, Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi. Semuanya Kau rencanakan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak
malam hari ini kita bawa pengharapan kita, karena biar hanya Yesus saja yang tahu segala persoalan. Dia yang melebihi dari segala apa yang kita pikirkan. Malam hari ini ya Bapa, kami sepakat firman-Mu adalah pegangan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau nyatakan Tuhan malam hari ini, biar Tuhan beracara bagi kami, karena kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Biar firman-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami mau lakukan itu berjalan seperti firman-Mu ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan dalam hadirat-Nya, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami aminkan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dan berakhir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Saran-Mu jadi bukti kebesaran-Mu, selalu berhasil dan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Saran-Mu Sambaralana ya siandan diri dia baralana ya ralambu. Oh Yesus ajaib, oh Engkau perkasa, Engkau mulia. Siara labana ya ralabata karala barala baralabona ya rala. Haleluya. Orako diamboro lobona ya siandane diarala. Perkasa Kau Tuhan. Tidak pernah menyesal kami memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Allah dan Raja dalam hidup kami. Karena kemanapun kami pergi melangkah, bahkan pada waktu kami menjauh daripada Tuhan, firman-Mu berkata bahkan di dunia orang mati pun Engkau ada di sana. Tidak pernah kesulitan Engkau untuk menghampiri kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu atas setiap kami. Dan ini waktunya kami juga menunjukkan kepada Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang setia. Anak-anak yang mau mencari wajah Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu mau merindukan suara Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui setiap pengajaran yang ada Tuhan, kami mau semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih untuk wadah Mesbah Doa pada malam hari. Kami rindu Tuhan. Salah satu goal kami di tahun ini adalah kami mau mengenal Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Supaya kami bisa menikmati Tuhan lebih banyak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, aku minta Kau membajak hati setiap kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Supaya pada waktu kebenaran firman mendarat di hati setiap kami, kebenaran itu akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ini waktunya Tuhan bicara dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow. Shalom saudara.
Senang sekali ya kita bisa kembali berjumpa di Mesbah Doa. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, saudara, mengenai the new mindset. Kita perlu punya pola pikir yang baru atau yang diperbaharui oleh Tuhan. Nah, Yesus itu memulai pelayanannya, saudara, dengan kata repent atau bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, banyak orang percaya bertobat supaya mereka diampuni atas segala kesalahannya. Well, itu gak salah dan itu baik. Namun saya mau katakan banyak orang yang bertobat tapi mereka tidak dapat melihat kerajaan Allah di muka bumi. Padahal tujuan dari pertobatan adalah perubahan dari satu kenyataan atau kejadian kepada kejadian yang lainnya. Pertobatan itu bukan hanya dalam satu hal. Kalau ada orang yang hidupnya berbohong, berbiasa menipu, lalu dia bertobat dari kebohongannya, itu bagus, puji Tuhan. Tapi pertobatan itu bukan bicara mengenai satu poin. Saya tadinya berbohong, tidak berbohong lagi. Pertobatan itu bicara mengenai dari satu kejadian, dia langsung mengubah seluruh hidupnya yang tadinya sebagian ikut Tuhan, sebagian semau-maunya, menjadi menyeluruh mengikuti kehendak Tuhan. Jadi pertobatan itu bukan bicara mengenai satu pertobatan, tapi bicara mengenai perubahan menyeluruh dalam hidup seseorang. Nah, Tuhan Yesus itu bekerja dalam hidup kita, saudara, setiap hari untuk mengajar kita agar kita paham seperti apa dunianya Tuhan, seperti apa sorga yang ada. Untuk membuka hati kita dan supaya kita bersiap, saudara, apa yang terjadi ketika kerajaan Allah itu datang ke dunia ini. Jika kerajaan Allah datang, saya mau katakan pasti kerajaan Allah akan mengubah dan mentransformasi kita, saudara dan saya. Semua hal yang kita hadapi, semua kesulitan, persoalan dunia, bahkan ya kelaparan, perang, kemiskinan, semua pasti bisa terselesaikan jika kerajaan Allah datang ke muka bumi. Yang setuju katakan amin. Dan bisa melayani kerajaan Allah adalah salah satu esensi penting yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya. Bukan hanya bicara mengenai mati masuk surga, karena memang itu adalah masa depan setiap kita, saudara ya. Meninggalkan dunia ini dan kita akan bersama dengan Bapa. Tapi kenyataannya adalah ke surga bukanlah tugas utama kita. Kita ditugaskan untuk membawa the reality of heaven here on earth. Tugas kita yang utama adalah membawa fakta atau kenyataan atau kondisi sorga ke muka bumi saat ini. Jadi tugas kita yang utama bukanlah pergi ke sorga. Dan sorga di bumi itu bukan sekedar teori, saudara. Itu terukur, bukan sekedar perasaan. Bukan cuman wah kalau sorga datang ke bumi pasti wah keren banget. Bukan cuman itu, tapi bisa terukur, saudara. Dan pertobatanlah, artinya pertobatan menyeluruh, saudara ya, yang membuat kita bisa berada di posisi melihat apa yang Tuhan akan lakukan pada waktu kerajaan Allah datang ke muka bumi. Pertobatan adalah jalan menuju new mindset atau pikiran yang baru. Saudara, iman itu tidak datang dari pikiran, saya tegaskan. Bukan karena kita punya otak dan kita bisa berpikir, saya mau beriman. Iman juga tidak datang dari kepintaran kita, karena kita tahu kita pintar, kita gak sanggup, ya udah saya beriman aja. Iman itu datang dari hati, saudara. Alkitab berkata, with a heart man believes unto righteousness. Faith is not the product of striving. Iman bukanlah produk atau hasil dari sebuah perjuangan. But faith is the product of surrender. Tetapi iman adalah hasil dari penyerahan diri. Bukan kepintaran, bukan pikiran, tapi karena kita sadar kita perlu berserah kepada Tuhan. Dan adalah sebuah sifat alami kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Sebuah sifat mendasar bagi orang Kristen untuk menjadi orang yang beriman. Saudara, Yesus gak pernah mengajar kita bagaimana menangani doa yang tidak terjawab, betul? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengalaminya. Yesus tidak pernah mengalami doa dia tidak terjawab oleh Bapa di sorga. Maka dari itu 4 kali saya catat dalam 3 pasal
Yesus mengatakan, ask what you desire and it will be done for you. Mintalah dan kepadamu akan diberikan. Saya tahu ini berbahaya bagi banyak orang. Karena orang bisa menyalahgunakan wewenang yang Yesus kasih. Bahkan orang yang baik pun bisa menjadi egois atau menjadi jahat. Begitu tahu bahwa dia bisa minta apapun yang dia mau. Tapi Yesus adalah Tuhan yang membuat dirinya menjadi manusia. Memiliki keinginan juga sebagai manusia. Jadi waktu Yesus berkata mintalah. Yesus sebagai manusia, saudara. Yesus membatasi dirinya dan dia juga punya keinginan seperti saudara dan saya. Dia yang penuh kuasa menjadikan dirinya terbatas oleh karena daging. Supaya dia bisa menjadi serupa dengan manusia. Dan dia mau mengundang saudara dan saya ke dalam satu hubungan. Sehingga kita bisa bicara mengenai urusan manusia dan segala kejadian di muka bumi ini kepada Tuhan. Yesus sedang mau menjadi contoh bagi kita bahwa saya juga menjadi manusia. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi pengharapan kita, Yesus mengerti, saudara. Nah, Alkitab berkata bahwa sorga adalah wilayahnya Tuhan. Dan bumi adalah tempat manusia berkuasa. Tuhan memberi kita tanggung jawab di bumi, saudara. Namun kita sering menyalahkan Tuhan atas tragedi dan bencana yang terjadi. Karena padahal yang ditugaskan di bumi adalah kita. Nah, kalau kita dipercayakan sesuatu, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, maka seharusnya kita mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita. Bukan menyalahkan orang lain. Yesus mengilustrasikan hati Bapa ini yang saya suka, saudara. Yohanes memberitahu kita alasan Yesus datang ke dunia itu ada menghancurkan pekerjaan iblis. Dikatakan Yesus menderita ganti kita. Dikatakan Yesus memberi contoh suasana sorga dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang mengusik hati saya secara pribadi. Bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi adalah juga untuk reveal the real Father. Untuk memperlihatkan kepada kita siapa itu Bapa yang ada di sorga. Saudara, kita bisa mencari alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Ya, menghancurkan setan lah, menyembuhkan yang sakit lah, menyelamatkan kita lah. Semua itu nyambung atau bersinggungan dengan Yesus mau memperlihatkan sosok Bapa kepada kita. Gak ada jalan lain menuju Bapa. Kalau ada, ya Yesus gak perlu disiksa sedemikian rupa. Penderitaan Yesus dibutuhkan karena memang tidak ada cara yang lain. Yesus datang untuk membuktikan bahwa ada Bapa yang sangat peduli kepada saudara dan saya. Kasih Bapa yang begitu besar, yang lebih besar dari apa yang saudara dan saya pernah pikirkan. Maka daripada itu sesuaikan bagaimana kita berpikir. Pikiran kita harus konsisten dengan sifat alami kita sebagai pengikut Kristus, yaitu kita perlu mengalami pertobatan. Karena itu sifat alami kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, pertobatan bukan bicara mengenai satu aspek dalam kehidupan kita. Pertobatan bicara mengenai kehidupan kita yang menyeluruh, kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena pertobatan adalah the introduction to who He is and to think according to His nature. Pertobatan adalah perkenalan. Jadi kalau kita gak bertobat, saudara, kita tidak akan bisa melihat kerajaan Allah di muka bumi. The introduction, sebuah perkenalan kepada siapalah Tuhan itu. Jadi kalau kita bertobat, itu menjadi pintu gerbang kita untuk mengenal siapa Dia. Dan untuk berpikir selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi targetnya Tuhan bagi kita adalah pola pikir yang diperbaharui, saudara. Seperti yang sudah disampaikan, iman tidak datang dari pikiran. Tapi pikiran yang diperbaharui adalah seperti tepi sungai yang memang dialiri oleh air atau oleh iman. Jadi iman itu bisa bertumbuh dan mengalir dalam hidup kita kalau kita punya tempatnya. Sungai itu kalau tempatnya mandek tertutup, dia nggak akan bisa jalan. Nah, pikiran yang diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan itu membuka setiap hambatan dalam hidup kita sehingga iman itu bisa berjalan dalam hidup saudara dan saya. A renewed mind creates the context for faith to be expressed. Pikiran yang diperbaharui menciptakan konteks agar iman itu bisa diungkapkan. Jadi kalau nggak punya pola pikir yang baru yang diperbaharui oleh firman Tuhan, kalau kita nggak bertobat, iman itu
hanya diam dalam hidup kita. Tidak bisa kita ungkapkan, tidak bisa keluar dari hidup kita. Nah, pikiran yang diperbaharui bisa dimulai dari belajar firman Tuhan. Saya katakan dimulai. Firman Tuhan itu awal. Kenapa saya katakan awal? Karena banyak orang di muka bumi yang belajar firman Tuhan sehari 8 jam, saudara. Mereka bisa menceritakan tentang Yesus, sang ahli pembuat mujizat. Tapi mereka yang mampu menjelaskan, mereka tidak bisa mempraktekkannya. Apa yang mau saya maksudkan di sini? Firman Tuhan perlu kita pelajari, perlu kita baca setiap hari. Tapi kita bukan hanya pintar menyampaikan, tapi kita perlu mempraktekkannya. Kita tidak boleh sama dengan ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Alkitab berkata Yesus mulai bekerja dengan murid-muridnya. Perhatikan baik, Yesus mulai bekerja dengan murid-muridnya. Artinya apa? Apa yang sudah diajarkan, dilakukan. Tidak ada perpisahan antara fakta dengan teori, saudara. Karena apa? Budaya kita sekarang, saudara bisa sekolah, misalnya ambil jurusan bisnis. Saudara bisa sekolah bisnis, dapat gelar bisnis, diajar sama orang yang paham bisnis, tapi orang itu mungkin belum pernah punya bisnis. Saudara paham maksud saya? Karena budaya kita menyanjung sebuah konsep dan bukan pengalaman. Selama orang ini pintar, dia paham mengenai bisnis, dia bisa ngajar. Padahal orang itu gak pernah punya usaha sama sekali. Dan itu terjadi. Alkitab mengajarkan kita untuk mengenal Dia. Yesus mengajar di kitab Yohanes, dikatakan kamu pelajari firman karena kamu pikir di sana ada keabadian. Padahal semua firman yang kita baca itu menunjuk atau membawa kita manusia untuk datang kepada Tuhan. Karena tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tanpa pertobatan, tidak akan ada perubahan, saudara. Firman perlu dilakukan untuk membawa perubahan. Kita tidak bicara mengenai penyesuaian filosofi. Kita bicara tentang kuasa perjumpaan dengan Tuhan. Yang menghasilkan buah yang sama. Bapa bisa melakukan hubungan dengan Yesus yang sebagai manusia. Maka seharusnya Bapa di sorga pun bisa melakukan hubungan dengan saudara dan saya. Karena Yesus itu menjadi contoh. Manusia bisa membangun hubungan dengan Bapa yang ada di sorga. Yesus membuat pernyataan yang mengerikan, saudara. Dikatakan bahwa anak manusia tidak bisa melakukan apapun atas kehendaknya sendiri. Apakah saudara tahu bahwa betapa terbatasnya Yesus selama dia ada di dunia? Sampai dia tidak bisa menyembuhkan orang sakit, dia tidak bisa memperbanyak makanan, dia gak bisa mengusir setan atas kemauannya sendiri. Dia membatasi dirinya menjadi serupa manusia yang harus bergantung kepada Bapa melalui Roh Kudus. Kalau Yesus lakukan mujizat karena dia Tuhan, ya gak heran. Perjanjian lama, saudara bisa temukan banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi ya karena dia Tuhan, makanya dia bisa. Dampaknya wow, tapi ya siapa yang buat Tuhan? Oh ya wajar. Saudara paham ya? Enggak, ya itu biasa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Tapi di perjanjian baru, Yesus menjadi contoh di mana manusia harus ikut berpartisipasi. Karena Roh Kudus yang dulu diam di antara para nabi, sekarang Roh Kudus itu diam dan tinggal di dalam setiap orang percaya. Dalam saudara dan saya. Roh Kudus ada di dalam kita dan dia ingin menyatakan kuasanya, saudara. Roh Kudus itu seperti sungai dan bukan seperti danau. Apa maksudnya? Kalau danau itu dia hadir dan cuma tinggal diam. Tapi kalau seperti sungai, dia mengalir dan mengubah hidupmu, mengubah hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pribadi yang belajar bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya dia dapat mentransformasi kita. Kita bisa mentransformasi orang lain, komunitas, kota, bahkan bangsa. Yang melakukannya kita, saudara dan saya. Tapi yang memampukannya adalah Roh Kudus. Berserah kepada Tuhanlah yang membuat kita berbeda dari orang yang lain, saudara. Jangan pernah mengeraskan hati dan belajar untuk mematikan kedagingan kita. Kenapa? Karena kebangkitan selalu ada setelah kematian. Selama daging kita hidup dan kita biarkan dia terus bertumbuh, kebangkitan yang Yesus mau terjadi dalam hidup kita akan terus terhambat. Demikian dengan berserah kepada kehendak Tuhan, berkata ya pada perintahnya. Hidup dengan resiko sebagai orang percaya, itu menunjukkan iman kita, saudara.
Berkata ya kepada perintah Tuhan, saya tahu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi Yesus itu mengajar kita menjadi contoh yang baik. Waktu dikatakan Yesus bergantung kepada Bapa, dia tidak bisa melakukan mujizat atas kehendaknya sendiri, tapi harus sesuai dengan Bapa. Meskipun dia Tuhan, dia memilih membatasi dirinya dan mengambil rupa manusia. Mengapa? Ini yang saudara harus catat baik-baik. Kenapa Yesus mau membatasi dirinya? Karena Yesus mau hidup sebagai model yang bisa ditiru oleh saudara dan saya. Dia mau menjadi role model yang bisa diikuti oleh semua orang. Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 10 dikatakan, sembuhkan yang sakit, usirlah setan, tahirkan yang kusta, bangkitkan yang mati. Tolong pastikan bahwa Tuhan gak minta kita cuma berdoa bagi orang sakit, tapi kita diminta menyembuhkan mereka. Well, kita gak bisa bilang ya dia kan Tuhan. Iya, tapi pada waktu Yesus berbicara demikian, dia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Kalau dia datang dalam wujud Tuhan, kita bisa selalu berkata ya itu kan Tuhan. Tapi karena Yesus yang berbicara, dia membatasi dirinya. Dia rela punya daging seperti saudara dan saya, punya kedagingan, punya kecenderungan untuk bermalas-malasan, punya kecenderungan untuk berkata tidak pada perintah Tuhan. Nah, kalau Yesus yang berkata dan dia yang mengerjakan, artinya dia mau kita mengikuti teladannya. Kita terbatas. Tapi jika Tuhan meminta kita lakukan sesuatu yang kita tidak mampu, perhatikan baik. Kita terbatas, tapi kalau Tuhan meminta kita lakukan sesuatu yang di luar kapasitas kita, saya mau katakan kerjakan. Gimana caranya Pak? Apa yang harus kita lakukan? Karena satu-satunya cara kita bisa melihat perintah Tuhan terlaksana melalui hidup saudara dan saya adalah jika kita berhasil melekat kepadanya. Dan Tuhan sendiri yang memanifestasikan kuasanya melalui saudara dan saya. Sehingga kita bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mengusir setan dan sebagainya. Itu termasuk perintah yang di luar kemampuan kita. Mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Tapi kenapa ada manusia yang bisa melakukannya? Karena Yesus menjadi contoh. Yesus membangun hubungan dengan Bapa. Sehingga kalau kita manusia yang biasa ini juga membangun hubungan dengan Bapa di sorga, kuasanya bisa hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Kita sering mendengar pembaharuan akal budi di Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan pikiran mentransformasi seseorang, saudara. Dan orang yang sudah tertransformasi, dia akan mengubah kota, pasti. Semua bermula dari pikiran kita yang diperbaharui. Kenapa harus berubah oleh pembaharuan budi? Karena pikiran yang diperbaharui adalah cara terbaik mendemonstrasikan kehendak Tuhan. Kalau kita pikiran kita nggak diperbaharui, kalau kita nggak bertobat, saudara, Tuhan nggak bisa mendemonstrasikan kuasanya lewat hidup kita. Dan apa itu kehendak Tuhan? Kalau kita bicara kehendak Tuhan, terlihat jelas di dalam doa yang Yesus ajarkan pada kita. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Jadi kehendak Tuhan adalah bumi seperti sorga. Suasana sorga ada dan nyata di muka bumi. Jadi setiap kali Tuhan mengutus kita, mungkin saudara ada di 7 pilar, saudara ada yang di pilar pendidikan, saudara di pilar family, saudara ada di pilar yang lain. Semua adalah bagian dari apa? Mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi. Di mana kita berada, pastikan orang bisa menerima, mendengar, menikmati Yesus lewat hidup saudara dan pelayanan yang saudara lakukan. Pekerjaan saudara sehari-hari. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini bicara mengenai angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, Yesus lagi tidur. Dibangunin dengan pertanyaan, "Guru, gak peduli apa kalau kita mati?" Wah saudara, kalau saudara lagi tidur dibangunin sama anak saudara misalnya atau sama teman saudara, gak peduli apa kalau kita mati? Wah, saya gak tahu apa yang akan terjadi saudara ya. Untung Yesus waktu dia dibangunkan dengan cara seperti itu, dia berdiri menghardik angin itu, dan setelah semua tenang Yesus baru bertanya, "Mengapa kamu tidak percaya?" Nah mari kita dalami kisahnya saudara. Siapakah Yesus? Ya, dia Tuhan, dia manusia dan juga dia Tuhan. Apa sebutan kalau kita ngobrol sama Tuhan? Doa. Jadi murid datang kepada Yesus. Dalam hidup kita saya analogikan murid itu sedang berdoa kepada Tuhan. Kita sedang berdoa kepada Tuhan. Dan Yesus menjawab sekaligus bertanya. Habis diselesaikan masalahnya ditanya, "Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi ada hal yang bisa kita ambil dari sini. Ada dua hal yang bisa kita pelajari tentang new mindset dari kisah ini. Yang pertama, terkadang Tuhan ingin melakukan sesuatu melalui kita, bukan hanya untuk kita. Saya ulang saudara, Tuhan terkadang ingin melakukan sesuatu, baik itu mujizat, baik itu hal yang besar, melalui saudara dan saya, bukan hanya untuk kita. Yesus sudah melatih murid agar bisa mewakili Tuhan di muka bumi, bukan hanya meminta Tuhan melakukan sesuatu yang mereka minta. Bukan berarti berdoa itu salah saudara, berdoa itu harus. Hanya bagi orang Kristen yang dewasa, kita perlu hidup menghadapi realita dengan iman yang besar kepada Tuhan. Kita diberikan otoritas. Saudara tahu murid itu dilatih loh. Untuk apa? Berkata-kata memindahkan gunung, memindahkan permasalahan. Tapi bukannya murid melakukan itu, dia malah meminta Yesus. Ini sama seperti seorang guru Shaolin misalnya, yang sudah melatih muridnya, murid-muridnya udah pada jago secara teori, tapi begitu ketemu orang jahat, dia balik kepada gurunya dan minta gurunya yang melawan orang itu. Ini yang saya katakan, Yesus menjadi contoh bahwa tidak ada perpisahan antara teori dan praktek. Tidak seperti manusia zaman sekarang yang bisa belajar dari orang yang pintar tanpa punya pengalaman, saudara. Jadi Yesus itu ngajar supaya waktu Yesus tidak ada, murid ini sudah bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara paham sampai sini maksud saya? Jadi Yesus mau melakukan sesuatu melalui kita, bukan hanya untuk kita. Kita senang kalau Tuhan datang membela kita, tapi kadang ada waktunya Tuhan ingin saudara yang tampil, mewakili dia. Tuhan kasih modalnya, dikasih kuasanya, Roh Kudus bekerja, tapi kita yang harus tampil, saudara. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah Yesus berkata, "Tenanglah kepada badai." New mindset membuat kita hidup di mana internal kita. Artinya apa yang ada di dalam hidup kita itu bisa menentukan atau mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Saudara bisa bayangkan badai itu di luar hidupnya Yesus. Tapi Yesus yang penuh dengan kuasa dan Roh Kudus, dia bisa membuat apa yang ada di dalam dirinya mempengaruhi apa yang ada di luarnya. Jadi Yesus ingin menjadi contoh bahwa saudara dan saya meskipun kita manusia, tetapi dengan pembaharuan budi yang baru di mana kita bertobat, kita mau melekat kepada Tuhan, kita belajar baca firman, kita mengikuti teladan Yesus. Melalui kita bisa menjadi juga jawaban bagi banyak orang. Karena Yesus menyertai kita. Yohanes 1:14 berkata, "Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita." Saudara perhatikan baik. Tapi Yohanes 6 berkata, perkataan yang Yesus ucapkan itu akan berubah menjadi roh. Wah, makanya kenapa Yesus ini bisa menjadi manusia yang sakti tanda kutip begitu saudara ya. Dikatakan karena firman itu menjadi manusia diam di antara kita. Namun Yohanes 6 juga berkata, apa yang Yesus katakan itu menjadi roh. Firman menjadi daging dan juga firman yang dikatakan Yesus bisa menjadi roh. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa saudara? Kerajaan Allah itu bisa kita dapat di dalam Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita bisa menikmati kerajaan sorga, saudara. Waktu Yesus berkata-kata, makanya firman itu menjadi roh. Karena hadirat Tuhan membawa realitas sorga datang ke rumah tangga kita, ke kantor kita, ke pelayanan kita, saudara. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya hadirat Tuhan yang termanifestasikan oleh Roh Kudus dapat diukur, dapat dirasakan pada kemerdekaan dan kebebasan yang mempengaruhi hidup seseorang. Kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus, hidupnya pasti akan bebas, tidak terbelenggu. Dia akan hidup merdeka, saudara. Tidak ada tuntutan, tidak ada dosa yang mengikat dan melekat. Kenapa? Karena dia merdeka. Dan merdeka adalah salah satu bukti, manifestasi dari Roh Kudus. Penuh dengan hadirat Tuhan. Nah, tapi orang Farisi gak suka sama Yesus, saudara. Meskipun mujizat terjadi, tapi dilakukan di hari Sabat. Mereka tidak tergerak oleh belas kasihan kepada manusia. Orang-orang Farisi itu menantikan tanda, tapi mereka mengabaikan tanda yang sudah jelas hadir, menyentuh dan mengubah manusia pada waktu itu. Saudara, mujizat itu bersifat penebusan untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Itulah tujuan mujizat. Mujizat itu bukan cuma supaya saudara kagum akan Tuhan. Setiap mujizat itu bertujuan untuk mengembalikan. Justru saudara takjub itu supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan kita gak lagi meninggalkan Tuhan. Markus 6 ayat 30, ini awal mula kisah Yesus memberi makan ribuan orang. Mungkin saya akan skip ya, karena saudara sudah banyak tahu ayat ini. Di mana murid-murid dan Yesus sudah selesai pelayanan. Mereka pikir, wah sudah selesai nih, naik perahu mau tinggalin manusia-manusia yang mereka layani. Tapi ternyata orang-orang itu memaksa diri mereka berjalan di darat, udah nungguin Yesus lagi di seberang danau begitu ya. Lalu singkat cerita, murid berkata kepada Yesus, ini kasihan kalau mereka pingsan gimana, kita suruh pulang aja. Dan seperti biasa Yesus mengejutkan murid-murid dengan berkata, feed them, beri mereka makan. Saudara, kalau kita jadi murid mungkin kita nungguin Yesus ketawa, bercanda kan. Gimana kita bisa memberi makan? Alkitab mencatat 5.000 laki-laki yang ada di sana. Uang mereka gak punya, makanan mereka gak punya. Tapi sayangnya Yesus gak tersenyum, artinya Yesus serius, saudara. Ya, beri mereka makan. Gak punya uang untuk beli, kata mereka. Akhirnya semua diminta untuk duduk, dan saudara semua tahu ya, ada anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya semua bisa makan. Nah, saya mau lompat ke ayat 45. Ini masih di pasal yang sama, saudara. Di ayat 45 sampai 52, saya bacakan buat saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya, ini setelah orang-orang makan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah kenyang dikasih makan, mereka disuruh pulang. Setelah mujizat terjadi, orang-orang disuruh pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52 adalah kuncinya, saudara. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Saya akan jelaskan. Apa maksudnya setelah peristiwa roti. Kalau peristiwa roti itu kan makanan berlipat ganda, saudara ya. Dari 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki. Bersama dengan anak-anak dan istri-istri mereka. Dikatakan mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, memang kadang Tuhan hadir dalam hidup kita dengan cara yang unik dan aneh, saudara ya. Mau lewat berjalan di atas air lah atau gimana lah.
Dan herannya murid ini lebih takut tenggelam daripada ngobrol sama setan. Nah akhirnya singkat cerita mereka daripada mati tenggelam, mereka lebih pilih instan percaya bahwa itu Yesus. Gitu ya. Nah di ayat 52, Yesus sengaja mengutus mereka ke arah sebaliknya. Yesus mau doa di bukit, mereka disuruh nyebrang. Apakah masuk akal, saya mau tanya saudara, roti dan ikan ya bertambah banyak, ini ngomongin memberi makan 5.000 laki-laki. Apakah wajar kalau roti dan ikan itu bermultiplikasi di tangan murid dan bukan di tangan Tuhan? Kalau Yesus yang membuat mujizat, semua orang sudah, oh iya dia Yesus ini memang sakti, memang beda. Saya mau tanya saudara, di kisah memberi makan 5.000 laki-laki, Yesus itu berdoa mengucap syukur, dia membagi-bagi 5 roti 2 ikan kepada 12 bakul. Dan di mana mujizat pelipat gandan itu terjadi? Terjadi di tangan murid pada waktu dia membagikan. Ini yang dimaksud ayat 52. Mereka belum ngerti. Artinya apa? Loh kok bisa ya? Kok gue lihat lu bisa roti gak habis-habis. Terus gue lihat keranjang gue penuh juga terus. Kok bisa ya? Kok bisa terjadi di tangan kita? Mereka belum paham lagi-lagi lihat Yesus berjalan di atas air. Saudara nangkap sampai sini? Saya lanjutkan ya. Jadi maksud ayat 52 murid gak paham adalah kenapa di tangan kita ini bisa bermultiplikasi. Bukannya di tangan Tuhan. Padahal jawabannya sudah jelas. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka spesial. Tapi karena Tuhan Yesus sudah berkata, feed them. Beri mereka makan. Orang yang memiliki new mindset in Christ, mereka akan hidup dan sadar bahwa Yesus itu memampukan saudara. Kalau Tuhan kasih perintah, maka kita dimampukan oleh Tuhan. The new mindset artinya bicara tentang apa saudara? Kalau Tuhan nyuruh kita melakukan hal yang gak mungkin, kenapa di awal tadi saya bilang kerjakan? Karena dengan adanya new mindset, saudara tahu perintah Tuhan yang gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan udah ngomong, maka Tuhan sendiri akan memampukan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena jam doa saudara dan saya. Tapi karena Tuhan sudah ngomong, beri mereka makan. Saya gak tahu apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Tapi saya mau katakan, kerjakan setiap perintah yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasanya. Nah sama dengan Yesus berkata, pergilah ke seberang. Yesus udah ngomong nih, mau doa di bukit, kamu pergilah duluan ke seberang. Ini sebenarnya ujian berikutnya. Udah ada perintah, kamu pergilah ke seberang. Kalau ada perintah beri mereka makan, mujizat terjadi. Pertanyaan saya, kenapa waktu udah dapat perintah pergilah ke seberang dan ketemu lagi dengan badai, kenapa mereka lagi-lagi ketakutan? Karena mereka belum punya the new mindset. Itulah makanya ayat 52, mereka roti aja belum ngerti. Kalau mereka ngerti di roti, oh karena Yesus udah ngomong beri mereka makan, kita makanya bisa bro. Nah sekarang kita udah disuruh nyebrang. Kalau mereka udah ngerti pada waktu roti, maka pada waktu mereka nyebrang, Yesus gak perlu datang. Badai bisa mereka redakan. Kenapa? Karena mereka sudah belajar hidup seperti Kristus. Diajar Yesus untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Orang dengan new mindset akan mampu membawa realitas sorga ke tengah-tengah dunia, saudara. Bukankah Tuhan yang sudah mengajarkan kita bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga? Artinya apa saudara? Yesus sudah ngomong. Jadi untuk mendatangkan sorga di muka bumi, saudara dan saya sudah terima kuasa ini. Jadi jangan lagi saudara anti dengan senior pastor kita mungkin yang belajar. Ayo saudara, apa yang bisa saudara lakukan? Layani Tuhan dengan kemampuan saudara. Jangan lagi saudara berpikir yang penting aku nih mati masuk surga. Karena keselamatan yang Tuhan beri bukanlah keselamatan yang egois saudara. Keselamatan egois itu apa? Ya udah pokoknya gue terima Tuhan beres. Hidupku udah pasti selamat. Betul saudara. Tapi keselamatan Tuhan berikan. Bahkan Tuhan juga mati bukan hanya untuk orang percaya. Untuk orang yang belum percaya. Jadi saudara dan saya begitu terima Tuhan kita gak boleh tinggal diam. Kalau Tuhan sudah berkata,
di bumi seperti di sorga. Tuhan minta kita mendoakan hal itu. Artinya apa? Tugas ini diberikan kepada semua manusia, semua orang percaya. Dengan pola pikir yang baru yang sudah diubahkan, saudara dan saya, kita tinggal melihat nih, oke, saya bisa mendatangkan sorga di muka bumi. Apa sih artinya? Ya gak ada yang sakit. Makanya Tuhan minta kita apa? Bukan doakanlah yang sakit, bukan, sembuhkanlah yang sakit. Tuhan gak mau kita cuma tahu teori. Tuhan gak mau saudara cuma tahu, oh ayat ini ada di sini, oh perkataan ini ada di ayat sini. No, Tuhan mau saudara itu benar-benar cast the devil out, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Apa ya kita bisa, Pak? Saudara dan saya sudah terima perkataan ini. Sekarang kita masuk, apa yang Tuhan sudah pernah katakan dalam hidup saudara. Saya gak tahu apa yang Tuhan pernah katakan kepada saudara. Mungkin Tuhan sudah pernah kasih janji, Tuhan sudah pernah kasih visi. Kita sedang bicara tahun ini ya, kita bicara mengenai mengejar mimpi, kita bicara mengenai mengejar visi. Saya mau katakan kepada saudara, semua perintah Tuhan yang mungkin pernah mandek dalam hidup saudara, kita perlu gali ulang. Dan Tuhan sudah menyiapkan modalnya dalam hidup saudara dan saya. Hanya perlu pembaharuan akal budi dan beriman. Sekali lagi saya katakan, iman bukan karena pikiran, bukan karena kita pintar. Iman itu bisa bergerak, membawa Roh Kudus bergerak dalam hidup kita. Dengan kita punya pikiran yang baru, itu kita membuka semua penghalang. Yang selama ini sudah pikir, gak bisa, gak mungkin, saya aja masih begini, saya aja masih begitu. Dengan pola pikir yang baru, hambatan itu akan saudara angkat. Dan membuat Roh Kudus dari tadinya danau yang hanya dia ada dalam hidup saudara dan saya. Kita harus bersyukur. Tapi kalau dia hanya diam dalam diri kita, dia menjadi seperti danau, saudara. The new mindset akan membuka setiap halangan dan membuat Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara, bahkan keluar. Dari dalam hidup saudara, saudara bisa mempengaruhi banyak orang lain di luar sana. Jadi segera kita bereskan. Saya tahu kita punya pergumulan, tapi jangan saudara pikir pergumulan kita ini berat, besar, dan ini adalah musuh terakhir kita. Saya mau katakan kepada saudara, hidup kita adalah musuh pertama yang harus kita lewati. Matikan daging itu hal nomor satu yang harus kita kerjakan. Begitu daging mati, kebangkitan akan datang. Kebangkitan itu yang memampukan saudara dan saya mulai mengecap kerajaan sorga di muka bumi. Mulai mengecap yang gak mungkin menjadi mungkin. Dan dari situlah kuasa itu mengalir dan menolong saudara semua. Saya berharap firman ini menolong saudara. Semua yang mengganjal, semua yang menghambat, semua janji yang terlupakan bisa mulai kita kembali kerjakan di tahun ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap Roh Kudus yang ada di dalam hidup umat-Mu, dia tidak akan tinggal diam saja Tuhan. Tapi dengan kebenaran firman ini, dengan the new mindset, kami akan membuka setiap penghalang demi penghalang. Oh Tuhan, kami gak lagi mengukur apa yang kami punya, betapa hebatnya kami, modal apa yang kami punya, karena kami tahu itu semua tidak akan membawa kami selamat Tuhan. Kami mau menolong orang lain, kami mau menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Karena kami tahu Tuhan sudah memberikan kami perintah. Dan di setiap perintah Tuhan ada kuasa yang menyertai. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau di masa-masa ini Roh Kudus telah Kau berikan dalam hidup kami. Tidak lagi di zaman perjanjian lama di mana Roh Kudus hanya hingga pada orang-orang tertentu. Tapi di hari-hari ini setiap kami, apapun masa lalu kami, dengan new mindset, kami bisa melakukan sesuatu yang gak pernah kami lakukan sebelumnya. Tuhan, aku berdoa, Tuhan menolong setiap umat. Mereka yang stuck dalam keluarga, mereka yang kesulitan mendidik anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan di usaha mereka. Mereka sedang mengalami kesulitan Tuhan dalam hal keuangan. Tuhan, aku berdoa, biarlah Roh Kudus Engkau terus memberikan hikmat kepada setiap mereka Tuhan. Memberikan jalan keluar. Supaya pada waktu mereka mengalami kemerdekaan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, orang mengandalkan Roh Kudus, dikatakan mereka akan merdeka Tuhan. Dan aku berdoa, di tahun ini setiap kami yang belum merdeka akan mengalami kemerdekaan, kebebasan di dalam Tuhan. Tidak ada lagi jerat, tidak ada lagi
Masalah tidak lagi dosa yang menghimpit kami, karena kami bebas di dalam Tuhan. Hadirat Tuhan membebaskan kami. Dan kami rindu mendengar Tuhan, banyak kesaksian demi kesaksian yang akan timbul. Di tahun ini Tuhan, bagaimana umat-Mu ditolong oleh Tuhan. Anak-anak mereka yang selama ini tidak mendengar akan bisa mendengar mereka Tuhan. Anak-anak yang selama ini mulai hidup semau-maunya akan hidup menjadi takut akan Tuhan. Aku berdoa anak-anak yang putus sekolah tidak akan lagi berhenti, mereka akan lanjut sekolah Tuhan. Orang yang sedang sakit, yang sedang menghadapi Goliat dalam hidupnya Tuhan, dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir dalam hidup mereka. Setiap sakit penyakit tidak mampu bertahan dalam hidup orang percaya Tuhan, karena bilur Yesus sudah ada dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan aku berdoa mereka yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan berikan yang terbaik. Bukan hanya sekedar anak, tapi keturunan ilahi juga Tuhan berikan kepada setiap keluarga yang belum memiliki keturunan. Seorang anak yang bisa Tuhan percayakan beban atas kota di mana dia berada. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang membutuhkan kendaraan, yang membutuhkan tempat tinggal, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam Engkau mereka bisa mendapatkannya. Berikan hikmat dalam pengelolaan uang. Berikan hikmat dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan. Dan tidak ada satupun orang yang mundur dari pelayanan Tuhan di tahun ini. Setiap kami akan semakin giat, yang belum bahkan bisa semakin semangat melayani Tuhan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berikan. Sedang dalam kesulitan Tuhan, yang beban berat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dahsyat Kau Tuhan. Ajaib perkasa Kau Yesus. Dan sebelum kami berpisah saudara dengan yang lain Tuhan, kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Bila berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.